yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah, kita wajib menetapkan semua nama dan sifat yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita wajib menafikan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan. Yang ketiga, kita tidak boleh mentakwil sifat-sifat Allah dan tidak boleh mengingkari sifat-sifat Allah. Yang keempat, tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Tidak boleh. Yang kelima, tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini kaidah yang disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah dalam kitab-kitab mereka. Tidak boleh. Tentang mentakwil, mengingkari tidak boleh. Istiwa, Allah istiwa di atas arasy, kita wajib menetapkan Allah istiwa. Tentang bagaimana istiwa, tidak boleh tanyakan. Makanya ketika ada seorang datang kepada Imam Malik rahimahullah, ditanyakan kaifal istiwa, bagaimana istiwanya Allah, sebab disebutkan dalam ayat Ar-Rahmanu 'alasy istawa, kaifal istiwa. Imam Malik waktu itu tidak langsung menjawab. Karena apa? Belum pernah ada seorang pun yang menanyakan tentang masalah itu. Imam Malik nunduk sampai keluar keringatnya. Kemudian Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lumun wal kaif majhulun wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Kata Imam Malik bahwa istiwa itu maklum, mengimaninya wajib. Tentang kaifiatnya kita tidak tahu bagaimana Allah istiwa, menanyakannya adalah bid'ah. Jadi kalau disebutkan tadi di dalam kitab-kitab itu memang dari kitab-kitab orang-orang yang belakangan, apakah dari Asy'ariyah maupun yang lain yang kemudian menyebutkan dengan artian istaula, berkuasa. Kalau diartikan bahwa istawa, diartikan istaula berkuasa, berarti sebelum itu Allah tidak berkuasa. Istiwanya Allah tetap dengan dasar nas Al-Quran, dengan dasar sunnah Nabi SAW. Dalam 7 ayat Allah menyebutkan tentang Allah istiwa di atas arsy, yang kita wajib tetapkan. Ustaz, ya, sebutkan nama dan dari mana? Saya Taufik Said, tinggal di Kelapa Gading, Jalan Ekspor nomor 12. Ya. Pak Ustaz, hari ini banyak para orang mengakui kaum muslim, mengaku tokoh atau kiai. Bahkan buat pernyataan yang kadang-kadang membingungkan terhadap keimanan orang Islam sendiri. Terutama saya. Langsung pertanyaan Pak. Pertanyaannya adalah, ada seorang penulis bernama Abu Sufyan. Judul bukunya adalah Ternyata Akhirat Itu Sudah Kekal. Mohon menjelaskan lagi. Iya. Selanjutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, sebenarnya saya kecewa karena sebenarnya lebih awal saya menulis pertanyaan. Mestinya saya tidak mau bertanya, saya sudah tulis tapi tidak dilayani. Akhirnya saya bermohon untuk bertanya. Pertama, saya bingung dengan penjelasan Pak Ustaz dari awal sampai akhir. Dari awal katakan khairul quruni qarni, tsummal ladzina yaluna, tsummal ladzina yaluna. Lalu muncul ada tadi azan 2 kali, tarawih 20 rintis oleh Umar dalam bentuk jamaah, dibimbing oleh seorang imam, dilaksanakan 1 bulan. Bagaimana menghubungkan khairul qarni lalu bid'ahkan? Kullu bid'atin dhalalah. Mohon maaf, ada buku saya bawa. Ya. Ini pengarangnya adalah Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Maliki Al-Hasani. Di sini sangat jelas keliru orang memahami secara terleh kullu bid'atin dhalalah. Kullu bid'atin dhalalatin wa huwa mazmumah wa kullu dhalalatin hasanah wa huwa mahmudah. Ya. Salah satu di antaranya sholat tarawih dirintis oleh Umar itu adalah bid'ah hasanah. Azan 2 kali itu bid'ah hasanah. Peringatan Maulid itu adalah bid'ah hasanah. Kenapa belum dikatakan bid'atin dhalalah wa huwa finnar? Mohon maaf. Cukup. Ya, cukup baru jelas. Pak, sebentar Pak, boleh saya ya. Pak? Oh iya, iya. Silakan. Terima kasih. Dia tidak terganggu. Pesannya itu khutbah Jumat. Jadi kita hanya mendengarkan. Karena kalau diskusi baik nih Pak.
Yang pertama, saya sarankan kepada panitia, kalau ada acara kayak begini, saya harapkan ada pembanding gitu. Karena orang mengaku ahli sunnah semua kan Pak Kiai. Saya juga mengaku ahli sunnah, tapi berbeda dengan Pak Ustaz di depan. Saya manggil Pak Ustaz, takut dibilang kita juga. Apa panggil masih? Kemudian yang kedua, mulai tadi kita diarahkan, bahkan di sini ada kata-kata berani mengatakan adimatil kita tidak adimatil arba'an tadi itu dia ada yang mengatakan bukti. Coba tunjukkan kepada kami. Dan seakan-akan mereka dikatakan bukti dan digiring kepada mazhab yang nomor 5. Iya. Yang mulai tadi disebutkan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan seterusnya. Kami curiga ini ada kampanye apa? Terima kasih. Iya, cukup. Iya. Ya, saya jawab. Pertanyaan Bapak tadi yang pertama dari season yang kedua. Yang pertama itu berkaitan tentang buku yang mengatakan bahwa akhirat itu tidak kekal. Artinya buku itu jelas buku yang harus ditolak, buku sesat dan menyesatkan. Karena jelas Al-Quran mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nas Al-Quran mengatakan demikian. Jadi buku itu nggak perlu dibaca. Buku itu jelas sesat sudah, nggak usah dibaca. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua berkaitan dengan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia pada masaku. Saya sudah bawa dan saya sudah jelaskan. Antum lihat di poin yang ke-7 tadi sudah saya jelaskan. Kalau seandainya yang hadir mau memahami dari apa yang saya sampaikan, saya jelaskan di sini bahwa al-ismah itu thabitatul lirrasul. Maksum itu hanya untuk Rasulullah. Adapun individu sahabat tidak maksum. Begitu juga para imam. Saya sebutkan di sini tentang khairun nas, sebaik-baik manusia itu para sahabat adalah sebaik-baik manusia, tentang akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalah, mereka yang terbaik. Kalau individu mereka keliru, wajar sebagai manusia. Individu mereka salah atau keliru, wajar sebagai manusia, dan sudah dijelaskan oleh para ulama. Adapun pertanyaan tadi yang berkaitan tentang kullu bid'atin dhalalah, diartikan dengan arti yang lain. Sekarang yang bersabda tentang kullu bid'atin dhalalah siapa? Tapi nyatanya kan ada bid'ah yang tidak dolalah kan? Tadi disampaikan tadi, ada bid'ah yang tidak dolalah. Berani mengatakan Sayyidina Umar dolal, final. Ada yang berani begitu? Saya sudah jelaskan tadi bahwa Umar radhiyallahu anhu arda tidak mengerjakan tarawih dengan 23, mengerjakan dengan 11. Iya. Dan riwayatnya sahih. Sebentar, saya bacakan penjelasan Al-Imam. Iya. Dengarkan, saya jelaskan. Ya. Kata Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali yang wafat tahun 795 Hijriah, yang dimaksud dengan bid'ah, kata Ibnu Rajab, adalah yang tidak memiliki dasar hukum dalam ajaran syariat yang mengindikasikan keabsahannya. Adapun yang memiliki dasar dalam syariat yang menunjukkan kebenarannya, maka secara syariat tidaklah dikatakan sebagai bid'ah. Meskipun secara bahasa dikatakan bid'ah, maka setiap orang yang membuat sesuatu yang lalu menisbatkan kepada ajaran agama, namun tidak memiliki landasan dari ajaran agama yang bisa dijadikan sandaran, berarti itu adalah kesesatan. Ajaran Islam tidak ada hubungannya dengan bid'ah semacam itu. Tidak ada bedanya antara perkara yang berkaitan dengan keyakinan, amalan, ataupun ucapan baik lahir maupun batin. Terdapat beberapa riwayat dari sebagian ulama salaf yang menganggap baik sebagian perbuatan bid'ah, padahal yang dimaksud tidak lain adalah bid'ah menurut bahasa, bukan menurut syariat. Ini dijelaskan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya yaitu Jami'ul Ulum wal Hikam. Contohnya adalah ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau mengumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakan salat malam di bulan Ramadan, salat tarawih, dengan mengikuti satu imam di masjid. Ketika beliau radhiyallahu anhu keluar dan melihat mereka sholat berjamaah, maka beliau radhiyallahu anhu berkata, ni'mal bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini. Iya. Sebentar. Ni'mal bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini. Bid'ah, penjelasan Ibnu Rajab di Al-Hafidh, dia yang menjelaskan bahwa yang dimaksud